pembahasan Torah mingguan Fuera Semot atau Keluaran 6 ayat 2 sampai 9 ayatnya yang ke-35. Keluaran 6 atau Semot 6 ayat 2. Vaidaber Elohim el Mose Vayomer Ani Hasen atau Yod dan He dan Vav dan He. Berfirmanlah Elohim kepada Mose dengan mengatakan, Aku Hasen. Sepanjang pembahasan Taurat, setiap kali Tuhan berbicara kepada Mose, selalu menggunakan ungkapan Vayedaber Hasen atau 4 huruf kudus nama Tuhannya, El Mose Vayomer. Tapi perlu kita ketahui bahwa di bagian inilah satu-satunya tempat di mana kita temukan ungkapan Vayedaber Elohim El Mose Vayomer. Seperti yang kita ketahui bahwa 4 huruf kudus dari nama Tuhan yaitu Yod dan He dan Vav dan He menunjukkan atribut mercy, belas kasihan atau kemurahan hati, sementara Elohim menunjukkan atribut keadilan. Perlu saya jelaskan bahwa setiap kali Torah menulis nama Tuhan atau gelarnya dalam suatu perikop atau pasal atau ayat pada suatu peristiwa atau firman-Nya dalam Torah, maka Torah sedang menunjukkan atribut Tuhan apa yang sedang tampil agar kita mengerti konteks dan situasi yang sedang terjadi saat itu. Nah, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka dengan membaca ayat pembuka dari parasat Vaera, Vayedaber Elohim El Mose Vayomer, kita sudah bisa mengetahui bahwa Torah ingin memberitahukan kepada kita bahwa saat ini atribut keadilan sedang berurusan dengan Mose. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi? Mari kita lihat, mulai dari 2 ayat terakhir, parasat Semot. Keluaran atau Semot 5 ayat 22 sampai 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mose pada bagian ini mengeluh dengan ketus dan kasar sekali ketika berbicara kepada Tuhan. Maka atribut keadilan atau mider hadin tampil untuk marah kepada Mose karena telah berbicara kasar dan tidak sopan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu motif terdalam dari setiap hati manusia. Tuhan tahu bahwa Mose tidak mengeluh atau mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi hanya memohon untuk orang-orangnya karena cintanya kepada mereka. Namun fatal. Akibat keluhan dari Mose inilah diputuskan bahwa Mose tidak akan memasuki tanah perjanjian. Atribut keadilan pun berlaku saat itu. Artinya siapa yang bersalah, dialah yang dihukum. Tidak ada pengganti atau korban pengganti. Saat itu Mose mengeluh dengan ketus dan kasar kepada Tuhan, maka dia dianggap bersalah. Dan hukuman diputuskan kepada dirinya dengan hukuman tidak akan memasuki tanah perjanjian. Tetapi sebagai perbandingan, coba saudara baca di Imamat tentang pasal-pasal di mana Tuhan mengajarkan dan memberitahu Mose tentang konsep-konsep korban persembahan. Di sana Torah menunjukkan Tuhan tampil dengan atribut mercy, yaitu dengan namanya sendiri, Yod dan He dan Vav dan He. Tidak sekalipun atribut keadilan tampil, yaitu dengan gelar Elohim, karena di sana ada belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu, selanjutnya Tuhan berkata kepada Mose, sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadap Firaun ketika aku menghukum Firaun dan membawa umat keluar dari Mesir. Engkau akan melihat mujizat-mujizatku, tetapi pada saat aku menghukum 31 raja di tanah perjanjian, engkau tidak akan melihat karya-karya besarku. Mungkin seperti ini ya. Tok, tok, tok. Kalau kita ibaratkan bunyi palu hakim mensahkan dekret atau keputusan, begitulah yang terjadi terhadap Mose. Keputusan dari tempat tinggi sudah sah bahwa Mose tidak akan memasuki tanah perjanjian. Sekalipun nanti di akhir perjalanan bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, Mose berdoa dengan tulus dan gencar. Bahkan setiap doanya seperti pedang yang tajam yang menerobos gerbang-gerbang doa di tempat yang tinggi, sekalipun Mose tetap tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Seperti terekam dalam
Parasat Fait Kanan dikatakan bahwa karena alasan inilah Mose tidak dapat berbicara dengan tenang dan harus melarikan diri dan memohon belas kasihan. Mose memohon dan berdoa begitu banyak di hadapan Tuhan sehingga langit dan bumi mulai bergetar. Langit dan bumi berkata, mungkin inilah waktunya telah tiba. Tuhan ingin memperbarui dunianya. Tapi sebuah suara ilahi muncul dan berkata, waktunya belum tiba bagi dunia untuk diperbarui. Tetapi Mose berdoa dan memohon terus agar dia harus diberi izin untuk memasuki Haaretz atau tanah perjanjian. Pada waktu itu Tuhan mengumumkan kepada semua gerbang surga bahwa doa Mose tidak boleh diterima karena keputusan sudah dimeteraikan dan gerbang doa harus ditutup, sehingga doa Mose tidak boleh masuk. Doa Mose setajam pedang yang tidak bisa menghidupkan kembali, dan tidak ada malaikat yang bisa mendekati untuk menutupi gerbang. Ketika para malaikat dan penghuni surga melihat bahwa Tuhan memerintahkan agar doa Mose tidak diterima sehingga dia tidak dapat memasuki tanah Israel, mereka semua berkata, diberkatilah kemuliaan Tuhan di tempatnya, seperti tertulis dalam Yeskel 3 ayat 12. Saya membayangkan pada saat itu pasti saking tajamnya doa-doa Mose, ya, malaikat begitu gemetar sehingga ketika perintah keluar dari Hasem agar gerbang ditutup, maka perintah Hasem di atas segalanya, ya, maka doa setajam apapun juga tidak akan bisa tembus, dan malaikat berani tampil untuk menutup gerbang sambil tepuk-tepuk dada kayaknya sepertinya, baru kasih, seperti itu. Kira-kira sudah luar biasa, ya. Tuhan tidak pernah menunjukkan pilih kasih kepada yang besar maupun yang kecil. Ajaran Kasidik menjelaskan bahwa ada alasan yang mendalam mengapa Mose tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jika Mose yang membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian, maka tidak akan ada masa pengasingan. Akibatnya apa? Tidak akan ada sesama Yahudi yang menyebar ke ujung-ujung bumi dan menjadi terang di sana. Kalau Mose masuk ke tanah perjanjian, maka dialah yang akan membangun bait suci, dan bait suci itu tidak akan pernah dirobohkan. Akibatnya, pertama, generasi yang mati di padang gurun tidak bisa dibangkitkan dan masuk Yerusalem atau tanah perjanjian nantinya, karena bagi mereka Tuhan telah bersumpah, seperti terus dalam Mazmur 95 ayat 11. Sebab aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Makanya bait suci harus dihancurkan agar sumpah itu pun batal dan tidak berlaku pada bait suci yang baru. Ibarat seorang raja yang memarahi putra mahkota karena pelanggaran dan mengusir dari istana kerajaan, dan bersumpah dia tidak boleh lagi menginjakkan kakinya dan masuk ke istana raja. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika surut amarah raja dan ketika raja merindukan lagi kembali anaknya, maka terpaksa istana yang mana di atasnya telah ada sumpah dan hukum harus dirobohkan, ya, dan istana yang baru dibangun kembali sehingga putra mahkota atau anak kesayangannya bisa dipanggil untuk masuk kembali ke istana. Yang kedua, kalau bait suci tidak bisa dirobohkan, maka ketika Israel melanggar dan berbalik dari perintah-perintah Tuhan, maka mereka lah yang akan menjadi sasaran hukuman dari Tuhan. Kalau bukan Mose yang membangun, maka hukuman bisa ditimpakan ke bangunan dari bait suci. Kalau Mose masuk ke tanah perjanjian dan menetapkan suku-suku Israel di tanah air mereka dan menetapkan mereka sebagai terang bagi bangsa-bangsa, maka terang itu tidak bisa redup. Jika sampai Mose menyeberang sungai Yordan, maka itu akan menjadi akhir dari perjuangan, juga akhir dari sejarah. Tuhan belum siap untuk akhir. Jadi Tuhan menetapkan bahwa Mose harus tetap tinggal di padang gurun. Tapi Tuhan mengizinkan Mose melihat Haaretz, melihat tanah perjanjian. Dan karena Mose telah melihatnya dan juga pengaruh dari segala sesuatu yang Mose lakukan adalah untuk selamanya, maka kita juga yang percaya kepada Torahnya dan yang diajarkan oleh Mose juga dapat melihatnya. Melihat apa? Tanah perjanjian. Setiap saat dalam kondisi apapun, kita memiliki kekuatan untuk mendaki puncak dalam diri kita dan melihat tanah perjanjian. Kita tidak peduli seberapa kelihatannya tujuan akhir penciptaan. Ingat,
kita memiliki kekuatan untuk melihat realitasnya, untuk mengetahui kebenarannya dengan kejelasan mutlak dan keyakinan mutlak. Ingat, kita masih berada di tengah perjuangan. Ini adalah perjuangan yang sulit, seringkali menyakitkan, tapi ini bukanlah perjuangan buta. Mose telah melihat itu. Amin. Sahabat Shalom.